di sini. Ini kain kafan Arifin. Buka safety box, sudah ada surat di situ wasiat. Di antaranya mohon maaf. Maaf lahir batin. Bahkan juga kepada istri Arifin amanah. Kalau kakak dipanggil lebih awal oleh Allah, kalian selesai iddah, ada laki-laki yang soleh menyukaimu dan kamu juga menyukainya, segeralah terima lamarannya. Begitu wasiatnya. Nggak pakai ngancam. Nanti kalau kakak mati, kau kawin lagi, aku akan bangkit dari kubur. Aku cari kau. Hihihi. Ya. Nah, dunia enteng bagi orang beriman, enteng, semua kita wafat. Dan orang kalau ingat mati jadi cerdas, banyak ibadah, rendah hati akhirnya. Ngapain kita ribut-ribut mau mati semua kok? Ya ikhwah, kita akan sibuk mencari kelemahan diri kita, memperbaiki diri kita ketimbang aib orang lain. Arifin lanjutkan ikhwah. Karena itu Rasulullah SAW yang mulia mengingatkan kita ketika bertemu dengan sekumpulan orang-orang yang tertawa senang terbahak-bahak. Ini tertawa terbahak-bahak dan mentertawakan urusan dunia. Ya, urusan dunia dia tertawa terpingkal-pingkal. Apa kata Rasulullah? Takutlah kalian dengan sang pemutus kenikmatan. Ya, ittaqu hadimil lazzah. Ya, hadimil lazzah. Takutlah engkau pada pemutus kenikmatan. Alhamdulillah detik ini Arifin dan kalian masih diizinkan bernafas. Masih bernafas kita ya. Alhamdulillah. Ini berarti rahmat Allah, masih kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan bertobat, kesempatan mengumpulkan bekal amal ibadah untuk menghadap Allah Jalla Jalaluh. Maka jangan sia-siakan sisa umur ini, ya Bu, ikhwah, jangan sia-siakan kawan-kawan Brimo, semua wahai penduduk negeri Indonesia, wahai pejabat, wahai wakil rakyat, wahai bupati, gubernur, wali kota, semua kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadikan harta sebagai amal untuk di akhirat. Berdermalah, yang punya jabatan amanahlah, karena jabatan kita akan jadi tanggung jawab kita di hadapan Allah di akhirat nanti. Yang punya diberi popularitas oleh Allah, sadarilah popularitas itu amanah Allah yang luar biasa. Jangan terjebak, wah ini lagi ngompong, lagi ngetop nih, jual umat, jadi ustadz ngetop, tarifin dakwah, itu menjual popularitas, menjual ayat-ayat Allah. Jadikan alat dakwah. Rendahkan hatimu pada umat ini. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah hatimu kepada orang-orang beriman. Rendahkanlah hatimu kepada orang-orang yang mengikutimu. Orang sombong itu terbaca dari bahasa tubuhnya, bahasa lisannya, bahasa matanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang sombong gak disukai sama siapapun, termasuk orang sombong gak disukai sama orang sombong. Mestinya kan CS. Sama orang pelit nggak disukai sama siapapun, termasuk orang pelit juga nggak suka sama orang pelit. Mestinya kan CS, bikin grup pelit, nggak ada. Mana mau pelit ketemu pelit. Tapi anehnya orang pelit senang sama orang dermawan. Ditraktir terus. Ya ikhwah. Nah, ini nasihat buat diri Arifin. Semoga karunia sisa-sisa umur ini membuat kita semakin senang beribadah, semakin kuat beramal saleh, semakin rendah hati. Maafkan Arifin ya sahabat solehku. Makanya ujungnya minta maaf Arifin setelah doa. Menyebutnya pun Arifin nih, Arifin minta maaf. Ya maafkan Arifin. Ini semua kita punya salah ya ikhwah. Apalagi mengajar ini paling banyak kesalahan. Kesalahan yang paling besar yang tidak terlihat, yang tersembunyi, yang paling berbahaya apa? Bangga diri. Al-ujba yang lebih halus suaranya daripada langkah semut. Karena itulah kita selalu minta ampun kafaratul majelis setiap selesai tausiah zikir ini. Ya ikhwah, selesai sholat minta ampun, selesai tahajud minta ampun. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang beriman itu minta ampun di tengah malam kepada Allah. Habis salat istighfar. Meraih kemenangan, Fathu Mekah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah apa? Dalam surah An-Nas, dalam surah Al-Fat, apa? Minta ampun pada Allah. Idza jaa nasrullahi wal ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Coba, innahu kana tawwab. Minta ampun pada Allah. Itu sukses loh.
Ini orang diangkat jadi pejabat, wah pesta, minta ampun dia pada Allah. Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, malamnya pesta. Pesta apa? Air mata. Dikumpulkan keluarganya. Takutlah kalian kepada Allah. Jurang neraka sekarang di depan kita. Mestinya pejabat semua begitu ya. Ini wah pesta syukur, wah mumpung rakyat dikorupsi uang, ya Allahu Akbar. Ini negeri kayak apa ini? Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya diberi kesempatan sisa umur untuk bertaubat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah ikhwah, ini banyak sekali komentar. Ini ada dari Iya Adi Nagari ya. Wahai Ustadz, bisakah saya diruqyah oleh Ustadz? Karena saya rasa selama ini semakin saya berusaha untuk rajin beribadah, semakin berat godaan timbul dalam diri saya. Ikhwah, ruqyah itu yang kesekian kalinya. Bangkitkan imanmu. Laisa sultanu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan enggak punya kekuatan secuil pun kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan tawakal pada Allah. Maka tingkatkan keimananmu kepada Allah. Duduklah di majelis ilmu, hadirilah kajian-kajian ulama yang istiqamah, maka ilmu bertambah, iman tambah kuat, dengan sendirinya kamu akan kuat. Ruqyah mah jangan sedikit-sedikit ruqyah, sedikit-sedikit ruqyah ya ikhwah. Allahu Akbar. Kalaupun ruqyah guru yang benar, yang istiqamah, yang tidak tarif sampai jutaan-jutaan ya, jangan tertipu dengan ruqyah yang mahal-mahalnya mahal sekali, apalagi dengan ancaman Anda kena santet dan sebagainya. Ruqyahlah pada guru-guru yang istiqamah. Infaknya pun ruqyah yang istiqamah itu Arifin temukan nggak mahal, 25.000, 50.000, 75.000. Itu pun bagi yang mampu, karena beliau harus sewa apa? Sewa rukoknya. Yang mampu 75.000, 50.000, 25.000 nggak berat lah. Yang nggak mampu malah diinfakin sama beliau. Itu ruqyah yang benar. Malah ada yang pemain pulang dikasih bekal uang 200.000 karena nggak mampu dia terganggu ya kemasukan jin tubuhnya. Di ruqyah subhanallah senangnya. Nah itulah ruqyah yang sebenarnya ya ikhwah. Tapi ruqyah yang kesekian, kuatkan iman kalian dulu kepada Allah jalla jalaluh ya ikhwah. Jangan sedikit-sedikit ruqyah, dekatkan diri kepada Allah. Abu ya, tolong nasihati terakhir Bu ya. Baik, masalah yang disampaikan oleh Ustadz Arifin tentang kematian itu salah satu cara untuk meluruskan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau kita sebut ada beberapa hal bagaimana agar hubungan kita dengan manusia itu benar, diantaranya ingat kematian setiap saat. Dan paling cerdasnya manusia, pernah ditanyakan kepada Rasul, ayyun nasi akyas, siapa orang paling cerdas? Disebut Rasulullah orang yang banyak menyebut kematian, mengingat kematian. Dan ini mengingat kematian adalah tanda orang cerdas. Baik, kita lanjutkan yang tadi sudah kita mulai, bahwa untuk selamat ibadah kita tidak cukup kita hanya memperbanyak ibadah. Kedua, ilmu yang kita dapat pun belum cukup. Sebab ilmu sebanyak apapun tidak jaminan orang selamat kalau tidak dibarengi dengan keinsyafan. Maka kita keluar dari majelis ini semuanya merenung. Semua dari kita punya urusan dengan sesama kita. Dan urusan kita banyak. Anda setiap saat ketemu siapa dia, Anda pikir Anda punya salah atau tidak dengan dia. Sampai seseorang menjadi waliullah itu cuman dengan notes. Kalau dia berhadapan dengan satu orang, ternyata orang itu kok kurang manis, akhirnya seudon. Kenapa kok orang itu kok seudon? Kok cara nemui saya tidak baik. Dia merasa seudon saja sudah dianggap sebagai dosa dan didoakan orang yang dipandang tidak baik tadi, didoakan setiap malam. Ini adalah akhlak yang mulia. Kadang orang berbuat salah saja tidak sadar. Kadang orang melakukan kedoliman tidak sadar. Sehingga benar, satu dosa yang amat dosa itu kalau orang berdosa tidak merasa dosa.
sudah sering berbuat zalim kepada ibunya, kepada istri. Ilmu tidak jaminan. Bahkan suatu ketika ada yang mengadu, seorang istri mengadu bahwasanya istrinya kalau ngomong selalu dengan dengan tamparan atau dengan ejekan. Setelah itu kita pengen tahu siapa suamimu. Ia berkata, suami saya. Oh ya, pasti tahu. Kaget saya. Setelah pada akhirnya menyebut suamiku adalah seorang ustadz. Jadi ilmu belum jaminan. Karena ilmu bisa saja di otak saja. Al-Quran bisa saja la yatajawazu an hanajiri. Al-Quran, ilmu syariat hanya di otak, tapi tidak bisa masuk ke dalam hati. Debat, diskusi, dialog, penyampaian, ceramah, tapi tidak dirasakan oleh hatinya, maka itu tidak membuahkan apa-apa. Kita duduk di majelis ilmu sepanjang apapun, kalau tidak kita beri kesempatan hati untuk merenungi, maka tidak ada artinya. Nah, kalau hati tidak merenung, biasanya hanya akal yang berbicara, akal yang memikir, dia menilai orang lain. Betul itu yang sama ibunya nggak baik, ini sama istri yang nggak baik. Seolah-olah dia selamat menjadi ahli surga. Maka kita pulang dari tempat ini semuanya, ayo merenung diriku. Karena yang mendengar adalah aku, bukan orang lain. Kita benahi diri, kita benahi hubungan kita dengan sesama manusia, dan takutlah kepada Allah bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan, dan disitulah tanggung jawab kita. Semua yang kita lakukan di dunia, jangan tertipu dengan ibadahmu. Ketahuilah ibadahmu sebanyak apapun tidak akan ada nilainya jika engkau punya kesalahan dengan sesama manusia. Dan ketahuilah tobat kepada Allah lebih mudah daripada tobat kepada sesama manusia. Kalau tobat kepada sesama manusia ini, kita harus datang meminta maaf kepadanya. Kalau itu harta, kita kembalikan kepadanya. Kalau itu kita menggunjing atau membicarakan kejelekannya, kita harus minta maaf kepadanya. Kalau ada. Kalau tidak ada, kita banyak memohon ampun untuknya. Intinya, kita menyadari bahwa kita punya hubungan dengan sesama manusia, dan jangan sampai ibadah kita menipu kita. Dan sungguh, kadang orang melakukan haji dan umrah, dia lupa rebutan waris belum diberesin. Subhanallah. Dan dia paling rajin umrah, dan dia memang paling kaya. Ketahuilah kekayaannya tidak akan menyelamatkan, karena urusan dengan saudaranya belum diberesi. Dan mungkin tidak sadar, seorang ustadz dipikir selamat dari neraka, dia tidak sadar sumbangan pondok dijadikan anting istrinya. Sumbangan pondok dijadikan anting istrinya. Allahu Akbar, walillahilham. Ayah yatim, sumbangan yatim, dia bukan yatim, anaknya tidak yatim, ikut makan harta anak yatim. Yayasan yatim piatu, Allah. Padahal dia setiap hari pakai jubah dan imamah. Maka semuanya koreksi. Yang ustadz koreksi, yang pedagang koreksi, yang punya bawahan karyawan koreksi, semuanya koreksi agar kita selamat menghadap kepada Allah SWT. Yang punya suami koreksi bagaimana dengan istrinya. Yang punya suami koreksi bagaimana hubungan dengan suaminya. Yang nggak punya apa-apa, yang belum kawin ini koreksi kenapa belum laku-laku juga sampai sekarang. Muhasabah diri. Allahu Akbar. Subhanallah. Semoga Allah mengampuni yang berbicara, amin, dan membimbing yang berbicara. Semoga dijauhkan dari kezaliman, amin. Dan semoga semua orang yang pernah kami zalimi diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah, amin. Dan semua orang yang berbuat zalim kepada kami, semoga Allah mengampuninya, amin. Dan semoga Allah mengangkat derajatnya, dan Allah semoga membimbingnya dan memberikan hidayah. Dan kami tidak rela jika ada satu orang yang pernah berbuat salah kepada kami lalu diseksa gara-gara kesalahannya. Semoga Allah mengampuninya. Allahu Akbar. Itulah yang selalu kita panjatkan dalam majelis zikir. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, juga dosa orang-orang yang pernah kami sakiti. Maafkan mereka yang menyakiti kami, jangan catat dosa mereka, karena menyakiti kami, hamba yang disakiti memaafkannya. Ya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Abu ya. Nasihat hari ini mahal sekali buat kita, untuk terus menghinakan diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan makhluk Allah. Sekali lagi, maafkan kami semua, banyak salah. Kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa zikir 22 Rabiul Awal, 3 Februari Ahad, Masjid Ajikro Sentul City, Sentul Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfa sallallahu ala yainil wujud man syadal qaiba wa hayya bidahu. Alfa sallallahu ala yainil wujud man syadal qaiba wa hayya bidahu. Alfa sallallahu ala yainil wujud man syaka qaiba
lainil wujud Masakan thaibah wa hayya bidalud. Ini sair yang penuh pesan dengar ingat dan jangan lupa bukalah mata bukalah telinga agar terbaca Allah cahaya mulia. Sallallahu ala yainil wujud man saka